antara Amerika Serikat dan Iran terganjal sejumlah hal. Perundingan Iran dan Amerika Serikat di Swiss terusik aksi saling ancam Amerika Serikat dan Iran, serta serangan Israel ke Lebanon. Di tengah lanjutan negosiasi damai dengan Iran, Donald Trump kembali melontarkan ancaman serangan. Dalam cuitannya di Truth Social, Trump mendesak Iran untuk segera menghentikan proksi Hizbullah di Lebanon yang dianggap terus menimbulkan masalah. Trump mengancam akan menyerang Iran dengan lebih keras lagi. Trump juga memperingatkan, jika Iran menutup Selat Hormuz, maka warga Iran tidak akan memiliki negara. Iran harus segera menghentikan proksi mereka yang dibayar mahal di Lebanon agar tidak membuat masalah. Jika tidak, kami akan menyerang Iran dengan sangat keras lagi, seperti yang kami lakukan pekan lalu, hanya lebih keras, ucap Trump di media Truth Social. Trump juga menulis, kalian, warga Iran, bahkan tidak akan bisa kembali ke negara kalian. Kami mungkin akan mengambil alih selat itu jika perlu. Tak tinggal diam, Ketua Parlemen Iran merespons ancaman Trump melalui akun media sosial X miliknya. Galibaf memperingatkan agar Amerika Serikat tidak mengancam negaranya dan bilang angkatan bersenjata Iran siap membalas jika mendapatkan serangan. Kami tidak memperhitungkan ancaman Amerika. Mereka sebaiknya berhati-hati dengan pernyataan mereka. Angkatan bersenjata kami siap merespons dengan cara lain. Apapun yang mereka katakan, kamilah yang akan bertindak. Perundingan damai Iran-Amerika Serikat yang digelar di Swiss sejak Minggu pagi juga diwarnai aksi walkout delegasi Iran. Aksi itu sebagai respons atas ancaman Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan serangan tanpa henti Israel ke Lebanon. مذاکرات مربوط به توافق نهایی گام‌های مهمی توافق شد. امیدواریم که در اجرا هم ما شاهد جدیت طرف مقابل. این سازوکار خب یک سازوکار جدیدی است تحت عنوان دیکانفلیکشن سل ایجاد شد برای اینکه مطمئن بشیم توقف جنگ در لبنان پایدار ایمن کشتی‌ها از تنگه هرمز یک سازوکاری قرار شد ایجاد بشه. Kendala lain, Israel turut memperkeruh situasi. Menteri Pertahanan Israel lewat media sosial X-nya bilang pasukan Israel akan tetap di Lebanon. Dalam akun X miliknya, ia bilang Israel tidak berniat menarik diri dari Beaufort yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari zona keamanan di Lebanon dan penting bagi pertahanan permukiman Galilea serta pasukan IDF. Dengan situasi ini, menunjukkan bahwa hubungan Trump dan Netanyahu mengalami ketegangan. Kebijakan Israel yang tetap menyerang Lebanon membuat AS frustasi di tengah upaya damai dengan Iran. Akankah perdamaian Amerika Serikat dan Iran segera tercapai? Atau kebijakan Israel akan tetap jadi tembok terjal penghalang kesepakatan damai? Sejumlah kendala muncul di tengah upaya damai antara Amerika Serikat dan juga Iran, termasuk dengan aksi walkout dari ruang perundingan hingga kebijakan Israel yang tetap menyerang Lebanon. Sebenarnya bagaimana peluang tercapainya perdamaian secara permanen antara Amerika Serikat dan juga Iran? Apa yang akan dilakukan AS terhadap Netanyahu jika Israel tetap jadi penghalang kesepakatan damai? Pagi ini saudara kita akan bahas dalam dialog bersama dengan pakar hubungan internasional Presiden University, Teguh Reza Shah, serta peneliti Timur Tengah BRIN, Nostalgiawan Wahyudi. Selamat pagi Mas Teguh, Mas Wawan, apa kabar? Selamat pagi. Kabar baik, selamat pagi. Oke, saya mau ke Pak Teguh lebih dulu. Dengan situasi seperti sekarang ini, saling ancam kedua negara, aksi walkout dari delegasi Iran saat perundingan, sampai kebijakan Israel yang tetap menyerang Lebanon. Nah, walkout delegasi Iran kemarin sebenarnya menandakan apa, Mas Teguh? Dan bagaimana Anda membaca peluang damai antara Amerika Serikat dan juga Iran? Memang perundingan selama seminggu terakhir ini banyak sekali kejutan ya. Tanggal 17 mereka menyetujui MOU, kemudian tanggal 18 ditandatangani, kemudian tanggal 19 itu tidak ada kejadian, kemudian beberapa hari terakhir Israel justru menyerang Lebanon. Jadi hal ini memang menunjukkan bahwa Israel itu merupakan duri dalam daging dari perdamaian antara Amerika Serikat dan Iran. Dan untuk itu memang Donald Trump sudah sangat kesal tampaknya. Di mana pada seminggu silam itu Donald Trump mengatakan Netanyahu itu dengan bahasa Inggrisnya sangat jelas ya, a very difficult guy. Jadi orang yang sangat merepotkan. Kemudian juga sebelumnya pada
pada awal Juni, Trump juga mengkritik perilaku Israel yang menyerang Gaza, yang menyerang Lebanon Selatan dengan kata kunci crazy. Kemudian juga kita perhatikan dalam beberapa minggu sebelumnya itu juga Amerika Serikat mengkritik Israel terus. Memang tampaknya Amerika Serikat sadar bahwa Israel ini adalah duri dalam daging dan untuk itu harus ada penyelesaian tersendiri. Jadi kemungkinan besar skenario pertama adalah Amerika Serikat berurusan dengan Iran, skenario kedua adalah Amerika Serikat berurusan dengan Israel, dan skenario ketiga adalah kalau Amerika Serikat menganggap Iran itu tetap keras kepala, maka Amerika Serikat dan Israel akan melakukan aksi militer seperti yang pernah dijanjikan dengan namanya carpet bombing. Cuman apakah ini akan terwujud? Tapi dalam pandangan saya di kalangan Iran itu sangat percaya diri saat ini karena mereka mengetahui secara persis bahwa energi yang ada di Amerika Serikat itu hanya tinggal 4 minggu lagi. Jadi dengan demikian kalau terjadi perang lebih lanjut, maka Amerika Serikat akan rugi. Apalagi Amerika Serikat saat ini sudah sangat sibuk karena Israel sudah tidak sekuat dulu lagi. Misalnya Benjamin Netanyahu di dalam negerinya sudah sangat kerepotan. Misalnya di Knesset, walaupun dia memimpin koalisi sayap kanan, tapi kalangan-kalangan pengkritik dalam negerinya itu sangat kuat. Misalnya opini publik menunjukkan mayoritas publik dan pendukung koalisi memang betul masih mendukung keras militernya, tapi kalau polling yang diadakan di Hebrew University dan juga Agam Institute itu mengatakan sebaliknya. Misalnya 87,8% responden di Israel mengatakan penanganan perang itu salah. Kemudian juga 92% mengatakan Iran itu justru yang akan menang. Juga Netanyahu menghadapi masalah dengan kredibilitas, di mana 72,5% publik merasa bahwa Israel itu tidak mencapai tujuan-tujuan strategisnya, dan kemudian juga 56,4% kalangan Israel itu mengatakan bahwa manajemen perang itu salah. Dan juga bahkan 64% mengatakan tiba saatnya Netanyahu bertanggung jawab karena kejadian tanggal 7 Oktober lalu itu adalah kesalahan intelijen Israel. Jadi tampaknya keadaan ini membuat Iran sangat percaya diri bahwa mereka benar-benar berada di atas angin. Terutama sekali kalau kita melihat kenyataan bahwa dalam perundingan yang terakhir itu ketua delegasi Iran itu meninggalkan ruangan dan kemudian tidak menyapa delegasi dari Amerika Serikat dan juga menolak foto bersama. Ini menunjukkan bahwa Iran itu sangat percaya diri, dan untuk itu Iran tampaknya akan benar-benar menuntut, pertama, jangan serang kami, kemudian jangan serang sekutu-sekutu kami, dan yang ketiga adalah kembalikan aset-aset kami, dan yang keempat adalah jangan menentang kami soal nuklir, dan yang kelima adalah jangan menentang kami soal Hormuz. Jadi tampaknya Iran berada di atas angin. Tampaknya sekarang Iran lah yang akan mengendalikan negosiasi tersebut. Demikian. Oke, Iran memegang kendali di posisi seperti sekarang ini. Tapi kalau menurut Pak Wawan sendiri melihatnya, apakah sependapat juga dengan Pak Teguh? Ya, jadi begini ya, kalau kita bisa melihat bahwa sekarang politik luar negeri itu memang selalu berlaku rasional ya. Dari mana national interest sebuah negara itu selalu diprogram dengan sangat baik ya. Jadi tidak ada yang selalu tergesa-gesa. Jadi national interest itu akan digodok melalui penggodokan yang terprogramatik dan juga dilakukan dalam foreign policy yang terukur. Dan ini yang menjadi salah satu yang perlu kita bicarakan pada pagi hari ini. Saya melihat bahwa sebetulnya ada pergeseran-pergeseran ya dalam politik luar negeri, baik itu Amerika dan juga Israel ya. Terutama yang kalau Israel mungkin mengalami stagnasi ya. Tapi kalau Amerika Serikat ketika Marco Rubio mengambil alih peran dari negosiasi yang tadinya dipegang oleh PKS, saya melihat bahwa di sana ada ranah-ranah pergeseran dari foreign policy itu. Dan Iran sangat mengamati itu, dan dia mengetahui bahwa secara rasional memang titik-titik menuju negosiasi semakin terbuka, dan kita bisa melihat sebetulnya dari target awal kita tahu bahwa regime change, pemusnahan nuklir dan balistik itu merupakan sesuatu yang non-negotiable bagi Amerika Serikat. Namun pada akhir-akhir ini kita bisa melihat bahwa semua hal tersebut menjadi sebuah negotiable. Jadi regime change bukan lagi menjadi prioritas utama, dan kita juga bisa melihat bahwa Amerika sangat ingin mengakhiri perang.
saya kira Amerika belajar ya sebetulnya dari kegagalan negosiasi di Oman dan juga Pakistan, ketegangan PKS di Kongres AS, dan juga mungkin kita bisa melihat Iran mulai menggunakan Hormuz sebagai salah satu taktik di luar kekuatan militer dan juga tekanan ekonomi dan politik dalam negeri. Dan ini menjadikan rentang politik luar negeri Amerika Serikat dengan Israel itu membentang ya. Jadi di satu sisi AS ingin mengakhiri perang dan ingin mewujudkan damai, di sisi lain Israel ingin melanjutkan perang. Dan itu yang sebetulnya sejak awal yang target dari perang yang berbeda dan foreign policy yang diambil berbeda itu menjadikan keretakan itu semakin nyata, dan tidak mengherankan seperti yang dikatakan oleh penyaji tadi bahwa sebetulnya ada hujatan tersendiri yang mengatakan bahwa Trump, Netanyahu sebagai orang yang paling sulit dan merepotkan, dan di mana pada titik tertentu kita bisa melihat bahwa sebetulnya keinginan mengakhiri perang itu sebetulnya lebih didesak oleh Amerika Serikat itu sendiri, oleh Trump itu sendiri, bukan dari Iran. Iran sengaja bersikap dari awal dalam proses negosiasi, termasuk dalam penandatanganan perdamaian pada hari Minggu. Trump berkoar bahwa hari Minggu ini semua akan ditandatangani, sedangkan Iran mengulur sampai hari Senin. Dan itu bisa mengatakan bahwa sebetulnya keinginan keterdesakan untuk perdamaian itu ada di Trump. Sehingga itu yang menyebabkan Trump itu cukup frustasi ya dalam menghadapi berbagai konflik yang diciptakan oleh oleh Israel. Dan kita perlu mencatat ya sebetulnya di sini bahwa peran Marco Rubio dan juga Abbas Arasi merupakan tokoh sentral dalam terciptanya perdamaian ini ya. Jadi titik temu itu diciptakan oleh dua orang yang memiliki logika foreign policy dan negosiasi yang bagus ya. Diplomasi itu berjalan di tangan oleh dua orang ini. Dibandingkan kalau kita melihat dari Pete Hegseth sebelumnya yang sangat-sangat ofensif ya dalam foreign policy-nya, dan juga sangat-sangat terbuka dengan Netanyahu yang menelpon dia di tengah-tengah perang. Dan dalam negosiasi terakhir kita bisa melihat sebetulnya Amerika mencoba untuk menegasikan sedikit mengasingkan peran-peran Israel dalam proses-proses negosiasi. Namun di sisi lain hal ini yang dibaca oleh menjadi sebuah ancaman bagi Israel. Israel sangat mengetahui bahwa sebetulnya perang di Lebanon itu merupakan kartu truf yang bisa dia mainkan. Yang sejak awal ketika Iran sangat membutuhkan perang Lebanon sebagai salah satu klausul penting dalam perjanjian mereka, di sisi lain itu menjadi sebuah titik kelemahan yang sangat dibaca oleh Israel. Dan di sini kita bisa melihat bahwa sebetulnya ketika Israel tidak mengikuti proses perjanjian damai meskipun perang ini merupakan perang dari tiga negara, saya sudah menyangka bahwa politik dua kaki memang akan selalu dilakukan. Seperti halnya ketika terjadi perjanjian antara Israel dengan Hizbullah, penyerangan terhadap Gaza tetap dilakukan oleh Israel. Sebagaimana perang yang saat ini terjadi negosiasi damai antara Amerika dengan Iran, dan perang terhadap Lebanon menjadi di statementkan oleh Israel menjadi suatu perang yang lain yang disamakan, dan itu sebagai kartu truf sebetulnya yang dipermainkan. Karena pada posisi ini kita bisa melihat bahwa perbedaan yang cukup nyata bahwa perdamaian itu bukan target politik atau target perang politik luar negeri dari Israel itu sendiri. Jadi ketika perdamaian itu terjadi, maka itu akan mengancam proses-proses politik yang selama ini dilakukan. Israel membutuhkan ketegangan antara Amerika dengan Iran, karena dengan ketegangan itu Israel bisa melakukan penekanan invasi lebih lanjut ke Gaza, pendudukan di West Bank, dan juga memperluas pendudukan invasi di selatan Lebanon, sehingga perhatian dunia teralih. Dan ini menjadi salah satu yang sangat penting, dan itu sebetulnya sudah sudah dikatakan oleh Abbas Arasi. Jadi ada satu hal yang sangat krusial yang kemungkinan bagi Iran itu akan sangat berpotensi untuk menggagalkan proses negosiasi ini, yaitu tentang posisi politik dari Israel yang saya kira sama seperti ketika dia menginvasi Gaza, dia tidak akan menarik mundur kakinya, ataupun ketika dia akan menginvasi Lebanon, saya kira akan sulit untuk menarik mundur pasukannya dari Lebanon. Terlebih lagi kita sudah mengetahui bahwa dia juga sudah menguasai Golan Heights. Jadi sebetulnya kita bisa melihat ya, mengapa Israel menggunakan kebijakan seperti ini, ya, dalam tanda kutip kita melihatnya sebagai sesuatu kebijakan yang sangat keras kepala ya. Dari kita bisa melihat bahwa karakter politik luar negeri Israel itu sebetulnya invasif, dan karakter ini sangat bermasalah.
ketika sebuah negara seperti Israel memiliki karakter politik luar negeri yang invasif, maka dia memiliki permasalahan dengan batas wilayah yang tidak fix. Jadi dan otomatis dengan adanya batas wilayah yang tidak fix ini, dia akan selalu bermasalah dengan negara lain, terutama dengan negara-negara sekitarnya atau tetangganya. Dan Israel merupakan satu-satu negara yang diakui PBB yang tidak mempunyai otoritas atau batas wilayah yang jelas. Dan ini menjadikan ketegangan di Timur Tengah akan selalu berlangsung. Kita mengetahui bahwa seminggu sebelum serangan 7 Oktober 2023, Netanyahu itu berorasi di depan PBB mengatakan ini adalah the new Middle East map, di mana Israel memblok penuh semua wilayah Palestina termasuk Gaza dan West Bank sebagai sebuah wilayah Israel, dan itu menjadikan ketegangan. Dan di sini bisa kita melihat bahwa sebetulnya kebijakan luar negeri invasif ini yang menjadi awal mula, dan itu yang sangat susah dikendalikan oleh Amerika Serikat. Ataupun misalnya Amerika Serikat kemarin Trump mengatakan bahwa kita mencoba untuk mengganti Netanyahu ya. Kita melihat bahwa ada upaya semacam political engineering yang akan dilakukan Trump di negara lain, dan itu berkonsekuensi, itu sesuatu yang tidak mudah saya kira. Jadi ketika Trump ingin melakukan social engineering, ingin mengganti Netanyahu misalnya dengan Naftali Bennett atau mendorong partai-partai oposisi untuk mengambil alih kebijakan-kebijakan yang lebih lunak, tetapi Trump harus mengetahui bahwa ini adalah sebuah langkah-langkah politik yang timely dan costly, dan ini juga mungkin akan mudah ya, kita akan melakukan political engineering sebuah negara yang rapuh atau konflik, tetapi dengan sistem politik yang stabil itu akan memakan waktu. Terlebih Trump juga pada sisi lain juga akan menghadapi pemilu yang sebentar lagi, dan titik krusial dari Trump itu sendiri sebetulnya ada pada pendanaan pemilu, di mana Trump sendiri sangat bergantung pada AIPAC dan pendanaan pemilu dari kelompok-kelompok yang pro Israel, dan ini menjadikan sebuah dilema. Dan saya pesimis sebetulnya dengan adanya upaya ataupun keinginan Trump untuk mengganti Netanyahu dan ikut campur, sedangkan posisi dia sendiri di Amerika Serikat juga untuk masa depannya masih dipertanyakan dengan adanya perang ini deh. Ketika dia tidak bisa menyelesaikan perang dan tidak bisa menyatakan bahwa ini sebuah kemenangan Amerika, maka popularitasnya juga akan menurun. Dan di sisi lain juga kita bisa melihat meskipun secara penduduk di Israel itu banyak yang mulai menolak, yang mulai gerah dengan adanya perang, dengan ketakutan-ketakutan yang on daily basis ya. Namun kita bisa lihat bahwa penguasaan media massa dari kelompok-kelompok pro Netanyahu misalnya dari Partai Likud, terus Benevir dari Partai Otzma Yehudit ataupun Smotrich ya. Kita bisa melihat bahwa ketika ke depan misalnya penguasaan media dan juga propaganda masih dikuasai oleh kelompok kanan ini, saya memandang bahwa kedepannya mungkin perjanjian ini akan suspense ya. Ketika suatu titik dia akan bertemu dan titik lain akan mudah tercederai. Dan kemungkinan ya yang penandatanganan di Swiss ini akan memakan waktu lebih lanjut. Dan bahkan mungkin yang perlu kita sadari adalah pasca dari penandatanganan dari perjanjian damai di Swiss itu, apakah ini akan sustainable? Itu yang menjadi pertanyaan ketika kami sebetulnya ataupun saya secara pribadi tidak meyakini bahwa Israel akan begitu saja menarik pasukannya dari selatan Lebanon, dan misalnya dengan adanya ketidakinginan untuk menarik pasukan Israel dari selatan Lebanon akan membuat Hizbullah diam begitu saja. Saya kira Hizbullah juga akan melakukan serangan balik dan memaksa Israel untuk keluar dari Lebanon. Jadi ini yang menjadi sebuah yang saya katakan sebuah kartu truf ya, yang sangat dipahami oleh Israel dan dimainkan oleh Israel, dan itu sebetulnya kelemahan yang memang sangat disadari oleh Iran itu sendiri. Ini menarik. Saya mau ke Pak Teguh. Tadi kan disinggung sama Pak Wawan mengenai kondisi saat ini, adanya pergeseran polisi sampai ada keretakan karena ada perbedaan kepentingan. Kita tahu ibaratnya hubungan Amerika Serikat dan Iran ini ibarat tak terpisahkan atau unbreakable. Nah, ketika muncul bahwa tadi juga disinggung sama Pak Wawan kabar bahwa AS ingin mendepak Netanyahu pasca ketegangan kesepakatan Amerika Serikat dan juga Iran, apa ini memang keretakan ideologis permanen atau strategi Amerika Serikat saja untuk bisa menjaga citranya terkait dengan citra geopolitiknya di mata dunia, Pak Teguh? Benar, ini sudah disinyalir oleh Sun Tzu ya dalam bukunya The Art of War ya. Jadi yang namanya pengelabuan itu memang sedang dilakukan terus-menerus oleh Amerika Serikat. Misalnya terkesan Amerika Serikat menghendaki
kepemimpinan di Israel itu berganti. Kemudian juga ada kesadaran dari dalam negeri Amerika sendiri yang misalnya dari Direktur Pusat Kontraterorisme, misalnya Bapak Joe Kent itu yang mengundurkan diri pada 17 Maret itu, beliau mengatakan bahwa keputusan Amerika Serikat memulai perang dengan Iran itu salah. Kemudian juga pada saat yang sama Pak mundur juga Direktur Intelijen Nasional Tulsi Gabbard dengan alasan kesehatan. Tapi apakah Amerika Serikat dan Israel itu akan pecah kongsi? Saya pikir tidak. Saya pikir ini hanyalah sekedar upaya pengelabuan agar Iran itu lengah sehingga berpikir bahwa faktor Israel itu adalah faktor di luar sehingga sehingga penyelesaian dengan Amerika Serikat ini akan sangat penting karena bagaimanapun juga saya menafsirkan hubungan Amerika Serikat Israel itu tak akan lapuk oleh hujan dan tak akan lekang oleh panas karena kita lihat mereka hubungannya adalah patron klien, yang satu adalah pelindung, yang satu yang dilindungi. Kemudian juga bagi Amerika Serikat, Israel itu merupakan pavilion barat di Timur Tengah untuk mengendalikan energi minyak. Kemudian juga adanya ikatan ideologis antara pemimpin-pemimpin Amerika Serikat dengan pemimpin-pemimpin dari Israel. Dan juga kita masih lihat misalnya pada tanggal 24 Juli 2024 itu Perdana Menteri Benjamin Netanyahu itu berpidato di hadapan sidang gabungan Kongres Amerika Serikat yang intinya mengatakan bahwa Israel adalah sekutu Amerika Serikat dan kedua negara itu tidak terpisahkan. Jadi yang memperkuat posisi Israel lagi adalah lobby Israel yang luar biasa di Amerika Serikat dikendalikan oleh American Israel Public Affairs Committee dan mereka itu bertanggung jawab atas pemilihan anggota-anggota Kongres, Senat, dan juga gubernur. Jadi untuk itu saya pikir kita berhadapan dengan satu lembaga AIPAC yang sangat percaya diri, di mana kalau kita lihat laman AIPAC, dia mengatakan 98% tokoh-tokoh Amerika yang kami dukung itu jadi. Dan konon AIPAC juga sudah mengidentifikasi siapa-siapa saja tokoh-tokoh Amerika Serikat yang mungkin mempengaruhi jalannya perang dan juga mempengaruhi kebijakan Amerika Serikat atas dunia. Misalnya sudah mengidentifikasi adanya Asian Pacific American Caucus, sudah mengidentifikasi adanya Black Caucus, mengidentifikasi adanya Hispanic Caucus, kemudian mengidentifikasi adanya Progressive Caucus, kemudian juga adanya Equality Caucus. Jadi dengan demikian saya pikir sangat sulit bagi Amerika Serikat untuk pecah kongsi dari Israel. Demikian. Oke, saya pertegas di sini Pak Teguh, karena kan ada kabar juga bahwa Gedung Putih sudah melakukan komunikasi begitu untuk ke pihak oposisi dari Israel. Nah, mengartikan ini seperti apa sebenarnya? Apakah memang ini bentuk strategis juga atau seperti apa Pak Teguh? Memang wajar suatu negara berhubungan dua kaki. Pertama berhubungan dengan pemerintah, kedua juga berhubungan dengan oposisi. Tapi pada hitungan-hitungan akhir, itu intelijen Amerika Serikat akan memutuskan siapa yang didukung, oposisi ataupun Benjamin Netanyahu. Tapi kalau kita melihat bagaimana statement oposisi, mereka mengatakan kalaupun kami nanti terpilih, sikap kami atas Iran itu adalah tegas dan kami tetap mendukung ide-ide Israel Raya. Jadi berganti pimpinan, tapi kebijakannya akan tetap. Demikian. Oke, kalau Pak Wawan melihatnya seperti apa Pak? Karena sudah ada komunikasi dari Gedung Putih dengan pihak oposisi Israel sampai dengan kritik oposisi sampai dengan pernyataan dari kelompok sayap kanan ini juga sama-sama cukup keras. Israel bukan bawahan dari Amerika Serikat, begitu apa yang disampaikan oleh kelompok sayap kanan di Israel. Jadi seberapa dekat sebenarnya Israel dengan kondisi seperti ini di internalnya, di ambang perpecahan politiknya di sana? Ya, kita bisa melihat sebetulnya seperti yang saya katakan tadi, kalau misalnya political engineering atau penggantian Netanyahu yang diupayakan dengan komunikasi yang dilakukan oleh Gedung Putih terhadap kelompok oposisi yang ada di Israel, maka sebetulnya itu sebuah langkah yang timely ya. Jadi untuk saat ini itu tidak mungkin. Saya katakan itu tidak mungkin. Jadi political engineering itu memerlukan tidak hanya waktu juga biaya. Dan itu tidak mudah pada negara yang sistem politiknya sudah stabil seperti yang ada di Israel. Itu yang pertama. Jadi saya pesimis dengan itu. Jadi mungkin kemungkinan itu lip service sangat besar. Yang kedua, kalau memang terjadi keretakan itu memang benar. Jadi memang wajar dalam sebuah negara ketika mungkin pada titik tertentu national interest-nya sama. Jadi sama-sama menyatakan bahwa Iran itu merupakan ancaman bagi Amerika dan juga bagi Israel juga seperti itu. Namun sejauh mana ancaman itu benar-benar secara direct yang Iran itu menjadi ancaman langsung bagi Israel tapi yang tidak langsung bagi Amerika, dan itu akan membuat foreign policy yang diambil oleh mereka berbeda.
Itu yang pertama. Yang kedua, kondisi politik di sebuah negara itu juga berbeda. Itu yang membuat keinginan langkah foreign policy tadi ketika Trump menginginkan damai, sedangkan Netanyahu membutuhkan perang dan juga target-target untuk memenangkan pemilu di Israel itu sendiri, sedangkan Trump ingin menghentikan perang untuk mencapai kemenangan pemilu di negaranya sendiri, dan itu menjadikan salah satu yang saya kira itu krusial dalam arti apakah itu akan menentukan keretakan hubungan Amerika ke depan. Jadi hubungan politik luar negeri antara Amerika sama Israel itu berdasarkan studi yang tidak sebentar. Saya kira national interest itu berdasarkan suatu studi yang programatik ya, dalam arti itu memang direncanakan. Dengan adanya Trump ataupun nanti Presiden Amerika berganti ataupun Netanyahu berganti, itu tidak akan menentukan sebetulnya dalam apakah foreign policy itu akan berganti juga, keretakan hubungan itu akan melanjut atau akan mengerat sembari. Saya kira kalau kita melihat ya, apakah Israel akan menghentikan perang di Timur Tengah atau membuat ulah di Timur Tengah akan berhenti ketika Amerika masuk dalam Amerika keluar dari perang Iran ya. Saya kira kalau yang lebih tepat seperti ini menggambarkannya ya. Jadi apa yang dilakukan Trump di Timur Tengah saya lihat sebagai liburan musim panas bagi Trump. Ya, jadi ketika liburan itu selesai, maka apa yang dilakukan Israel tetap pada program-program yang dilakukan sekarang. Jadi ada dan tidak adanya Trump, national interest Israel tetap seperti itu dan foreign policy Israel tetap invasif. Itu yang memang tujuan mereka, ide-ide mereka tentang Israel Raya itu tidak akan pernah terwujud jika foreign policy-nya tidak invasif. Dan itu yang menjadikan bahwa ketika Trump nanti pulang ke negaranya, dia mengklaim dia menang dan sudah melakukan negosiasi damai, dan Israel tidak akan diam dengan ataupun berganti foreign policy-nya. Dan itu kalaupun nanti misalnya berganti, itu sama dengan bunuh diri bagi Netanyahu ataupun kelompok-kelompok kanan yang sekarang menguasai media mainstream di Israel ya. Dan kita banyak sebetulnya kekerasan dilakukan oleh aparat Israel, tidak hanya pada penduduk Palestina, juga termasuk pada penduduk oposisi ya, kelompok-kelompok oposisi, termasuk Yahudi Ortodoks ya, juga mendapatkan tekanan kekerasan, dan mereka yang memprotes Netanyahu juga mendapatkan tekanan politik yang luar biasa. Dan ini memang tidak seperti negara lain ya, misalnya Netanyahu itu garis keras, dan memang kalau garis keras kita tahu bahwa sebetulnya politiknya nanti akan anti Arab, akan sangat pro aneksasi, nasionalisme juga radikal, dan juga tidak sangat menentang kemerdekaan Palestina. Tapi kelompok liberal juga seperti itu, sebetulnya mereka juga enggan untuk mengakui kemerdekaan Palestina gitu. Jadi memang mungkin ada beberapa kelompok yang ingin menyatakan bahwa two state solution tidak rasional, terutama dari kelompok kanan. Tetapi two state solution sekarang juga tidak rasional, dalam arti apakah ke depan ya dengan adanya invasi dan aneksasi yang seperti ini, wilayah Gaza yang tidak utuh, West Bank tidak seperti semula, dan sekarang Israel memperluas wilayah baru, Golan dan juga selatan Lebanon. Apakah state solution menjadi suatu yang relevan bagi publik Israel, dan itu yang mengatakan bahwa mereka sekarang ada di atas gitu. Itu persepsi yang nyata. Jadi baik kelompok garis kanan ataupun sekarang oposisi memang pada posisi yang memang mereka tidak akan pro dengan Iran dengan juga Palestina. Meskipun mereka menekankan human right, tapi human right itu masih dibatasi dengan kekuatan dominansi rasialis mereka. Dan itu yang perlu kita pertimbangkan, bahwa ke depan mungkin keretakan ini hanya sebagai kayak libur musim panas, hanya lip service ya bagi kedua negara. Saya kira untuk ke depan Israel sangat membutuhkan kehadiran Amerika ketika mencapai foreign policy-nya. Contohnya, Netanyahu sudah berkali-kali menuju Gedung Putih ya, mencoba dari yang Presiden Obama sebelumnya juga ini dibujuk oleh dia, Joe Biden. Trump pada posisi periode pertama juga dibujuk, tapi berhasilnya pada periode kedua. Itu menyatakan bahwa perang terhadap Iran tidak bisa dilakukan oleh Israel itu sendiri, dan itu juga dinyatakan oleh J.D. Vance yang mengatakan bahwa semua alutsista, sebagian besar ya alutsista Israel itu berasal dari pajak Amerika yang mendanai persenjataan itu, dan itu yang menjadi sebuah catatan. Jadi kedua negara ini memiliki ketergantungan sangat luar biasa. Berarti yang jadi pertanyaannya sebenarnya kemana nih arah perundingan Amerika Serikat dan juga Iran ini akan dilanjutkan ke tahap selanjutnya? Prediksinya seperti apa? Apakah akan lebih alot atau bagaimana tanggapannya? Saya mau ke Pak Teguh dulu, singkat saja Pak Teguh. 60 hari ke depan itu memang kritis ya, di mana bagi Iran ada hal-hal yang intinya jangan sentuh kami. Itu soal Hormuz dan soal nuklir.
Dan yang ketiga adalah soal pengembalian aset-aset Iran yang tertahan di bank-bank Amerika dan bank-bank Uni Eropa. Dan yang keempat, jangan lagi serang pendukung-pendukung kami di berbagai wilayah di Timur Tengah. Dan yang kelima, jaminan Amerika Serikat tidak akan menyerang Iran kembali. Dan kalau misalnya 5 fondasi ini benar-benar disetujui oleh Amerika Serikat dan oleh Israel, saya pikir mereka bisa melanjutkan ke semua 14 aspek sekaligus. Oke, kita lihat bagaimana perkembangannya. Tentunya terima kasih sudah berbagi perspektifnya bersama dengan kami. Teguh Reza Shah, pakar hubungan internasional Presiden University, dan juga Nostalgiawan Wahyudi, pengamat Timur Tengah BRIN. Terima kasih Bapak-Bapak, salam sehat, selamat pagi.